Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilu kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi amal soleh bagi kita dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini bukti ketauhidan kita bahwa Allah itu tempat kita mengabdi dan menyembah, dan Rasulnya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salawat itu dan tasyahud itu kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasul, dan mudah-mudahan dengan rasa cinta itu kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Dengan salawat itu yang membedakan kita dengan umat-umat yang sebelumnya. Kenapa? Karena alhamdulillah Rasulullah SAW telah diutus kurang lebih 1475 tahun atau 1500 tahun yang lalu, tetapi beliau tetap menjadi hamba Allah sebagai Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan kita bahas pada malam ini. Sejak beliau wafat, maka posisi Nabi Isa itu berubah dan tidak dianggap lagi oleh sebagian pengikutnya itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasianya kenapa Rasul bisa tetap diposisikan sebagai hamba Allah itu karena salawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi salawat itu di samping kita untuk mendapatkan kecintaan atau memantapkan kecintaan kita kepada Rasul, juga mengantar kita untuk memantapkan tauhid kita bahwa semaksum apapun Rasul itu bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan, bukan juga Bapak Tuhan, tapi Rasul itu adalah Abdullah Rasulullah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada bulan yang lalu tentang sejarah keluarga Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Karena banyak orang tidak paham posisi Nabi Isa itu. Bahkan ada orang Islam juga menganggap agama Nabi Isa itu Kristen, agama Isa itu adalah Nasrani, padahal tidak seperti itu. Nah, untuk itu ketika kita berbicara tentang keluarga Nabi Isa, maka yang akan kita bahas itu pertama kakeknya, yaitu Imron dan Hannah. Kalau orang Masjid Nurul Jamil itu paham betul namanya Pak Imron. Jadi tidak perlu dibahas lagi itu.
Kemudian setelah itu Imran dan Hannah melahirkan putri namanya Maryam. Lalu Maryam ini diwakafkan oleh Hannah ke Masjidil Aqsa, dan di sana dipelihara oleh sama Zakaria, dan Maryam ini tinggal di Masjid Aqsa, tapi bukan untuk selfie, bukan juga untuk joget-joget di masjid, tapi dia tinggal di masjid itu untuk beribadah. Kalau orang sekarang ini kan datang ke masjid hanya untuk selfie, joget-joget di masjid. Iya, itu penyakit sebagian ibu-ibu yang datang ke masjid. Dan bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Akhirnya itu jadi masalah. Kalau dia tahu sejarahnya Maryam itu, masjid itu adalah tempatnya kaum perempuan untuk mengasah spiritualnya, sehingga spiritualnya itu bisa seperti Maryam, di mana spiritual Maryam itu luar biasa. Kullama dakhala Zakaria, setiap Zakaria itu masuk ke mihrabnya, tempatnya Maryam, wajada indaha rizqan, Zakaria pasti menemukan makanan di situ yang berbeda musim. Kenapa? Itu karena spiritualnya Maryam. Karena masjid itu bagi Maryam adalah tempat untuk mengasah, menajamkan spiritualnya. Bukan hanya untuk selfie, bukan hanya untuk joget-joget, atau untuk yel-yel di situ. Kan sekarang ini orang macam-macam. Mau ke Masjidil Haram, ya dibuatkan dulu yel-yel dan slogan, kayak orang yang trainer, sehingga sebelum berangkat yel-yelnya itulah yang diulang-ulang. Sekarang ini kan banyak orang yang umroh seperti itu. Ke Bukit Uhud yel-yel, ke mana, ke Jabal Rahmah yel-yel lagi. Yang diulang-ulang yel-yelnya bukan lagi ibadah, bukan lagi belajar, bukan lagi mempertajam spiritualnya. Kenapa? Karena banyak pembimbing umroh sekarang ini alumni trainer, diangkat jadi ustadz oleh travel itu. Akhirnya ya cobalah direkayasa perjalanan ibadah haji itu dengan yel-yel. Coba ibu-ibu ompong-ompong dipaksa yel-yel, dipaksa mengungkapkan slogan dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, kalau kamu mau berangkat haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya bawalah bekal. Tapi bekal dalam ibadah umrah dan haji itu bukan yel-yel, bukan slogan juga. Enggak ada artinya slogan itu kalau tidak diaplikasikan. Dan tetapi ternyata itu banyak yang disenangi jamaah karena ada yel-yelnya, dianggapnya itu syarat mabrurnya umroh. Akhirnya itu jadi budaya, dan itu juga sudah banyak dikeluhkan juga oleh orang Arab, seperti selfie-nya orang Indonesia, dia lebihnya daripada tikaf di masjid atau diskusi atau belajar. Inilah fenomena baru yang menjadi penyakit umat beragama, khususnya umat Islam, sehingga dia tidak bisa membedakan lagi mana tempat yang mulia dan mana tempat yang layak untuk kita joget-joget dan mana tempat yang tidak layak untuk joget-joget. Kenapa? Karena dia tidak memahami siapa itu Maryam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan dalam Al-Qur'an, tapi
kan hanya dibaca, tidak dikaji. Siapa itu Maryam? Maryam itu tinggal di masjid, intikaf di masjid, beribadah di masjid, sampai spiritualnya begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, yang melebihi spiritualnya Nabi Zakaria sendiri, yang mengurusnya, yang menjaganya di Masjid Aqsa itu. Di Masjid Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warkai ma'ar raki'in. Ya Maryam, sujud, uqnuti, tunduk dan patuhlah kepada Tuhanmu. Kemudian wasjudi warkai ma'ar raki'in. Sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang banyak ruku dan sujud. Nah, di mana tempatnya orang yang banyak ruku dan sujud? Ya masjid. Nah, ternyata Maryam diperintahkan oleh Allah sujud bersama orang-orang yang banyak sujud, yaitu di masjid. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa kaum perempuan itu baik juga, bahkan utama sholat di masjid dibandingkan di rumah. Nah, kenapa Rasulullah SAW melarang kaum perempuan datang ke masjid? Ya karena itu joget-joget saja, itu yang tidak boleh. Tapi kalau datangnya ke masjid seperti Maryam, ya tidak mungkin dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sejarah dan meresapi sejarah yang telah diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijadikan pelajaran, dijadikan ibrah, dijadikan mau'izah. Kenapa? Karena sejarah Al-Quran itu bukanlah dongeng biasa, bukan cerita kosong, tapi di situ banyak makna yang bisa kita ambil. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan sejarah Maryam ini. Maryam atau Maria binti Imran. Di sini diungkapkan bahwa ibunda Maryam itu bernama Hanna binti Qaqud bin Kubail. Dia adalah seorang yang hamba yang patuh. Nah, kemudian Zakaria itu adalah seorang nabi pada saat itu. Dia merupakan suami dari saudari Maryam. Nah, jadi Maryam ini punya saudara menurut dalam sejarah Isba. Ada juga yang berpendapat bahwa Zakaria adalah suami bibi Maryam, bibinya Maryam. Dikisahkan bahwa ibunda Maryam ini tidak memiliki keturunan, yaitu Hanna tadi. Lalu dia bernazar kepada Allah, jika satu hari nanti Hanna ini hamil, dia akan menjadikan anaknya sebagai pengabdi di Baitul Maqdis. Yang diharap-harap nanti itu anaknya laki-laki. Tapi ternyata ketika Hanna ini melahirkan, ternyata anak yang lahir itu bukan laki-laki, tapi falamma wada'atha, tak kala Hanna melahirkan, yang keluar itu bayi perempuan. Lalu Hanna berkata, Allah yang lebih tahu anak yang saya lahirkan. Lalu Allah mengatakan, alaisa dzakar kal unsa, alaisa dzakar kal unsa, bukankah laki dan perempuan itu sama saja di sisi Allah? Artinya, wahai Hanna, tidak ada alasan untuk menunda nazarmu itu untuk menyerahkan anakmu ke Masjid Aqsa. Walaupun awalnya Hanna itu tidak ragu. Kenapa? Karena selama ini tidak ada perempuan di masjid. DKM semua laki-laki, nggak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan, hanya ngurus juga untuk perempuan. Nah itu. Nah, budaya itu dirubah oleh keluarga Imran atau Hanna dengan membawa putrinya ke masjid. Nah, bawa putrinya ke masjid untuk
mengabdi di sana. Nah, untuk itu kita lihat sejarah Maryam ini di dalam Al-Quran. Nah, terutama kalau kita berbicara, jadi sebelum kita berbicara tentang Isa, kita harus bahas dulu ibunya. Ibunya. Kita sudah bahas kakeknya, itu Imron dan Hanna. Bagaimana Imron dan Hanna melahirkan Maryam, kemudian menitipkan di masjid, dan di situ jelas bagaimana spiritualnya Maryam ini ketika tinggal di masjid. Nah, kemudian selama Maryam itu tinggal di Masjid Al-Aqsa, maka dia tidak pernah meninggalkan Masjid Al-Aqsa itu kecuali satu ketika dia keluar dari Masjid Al-Aqsa menuju arah timur. Dan itu diungkapkan di dalam surat Maryam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya mushaf itu bisa dibuka di surat Maryam. Nah, di surat Maryam itu pertama Allah mengawali dengan kaf ha ya ain sod. Kemudian di dalam ayat itu Allah berbicara pertama tentang sejarah keluarga Nabi Zakaria. Kenapa? Ternyata keluarga Nabi Zakaria ini mirip-mirip dengan keluarga bapaknya Maryam, yaitu Imron. Nah, bapaknya Maryam, Imron dan Hanna. Nah, kenapa? Sejak awal pernikahan Zakaria ini dia berdoa supaya dikaruniai anak. Nah, dikaruniai anak, dia juga ingin anak. Ternyata istrinya juga susah melahirkan. Nah, sampai Zakaria tua, istrinya Zakaria juga sudah sepuh, sudah menopause, tetapi belum dapat anak. Nah, Zakaria termotivasi untuk berdoa setiap saat di mihrabnya karena melihat contoh bapaknya Maryam, yaitu Imron. Di mana Imron sudah tua, istrinya Imron juga sudah tua, tapi Imron tidak pernah putus asa berdoa. Akhirnya diberi anak, lahirlah Maryam. Nah, Zakaria seperti itu juga. Zakaria terinspirasi di situ, termotivasi, sehingga dia tidak pernah putus asa berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hanya kan banyak orang sekarang ini kadang-kadang salah memahami doa. Sering mengatakan berdoa itu tidak cukup. Harus usaha, harus kerja. Bahasa yang seperti ini adalah bahasa orang yang tidak tahu makna doa. Karena doa itu puncak usaha manusia. Kalau usaha fisik itu terbatas, usaha pikiran itu terbatas. Betapa banyak sekarang ini usaha yang dilakukan oleh fisik kita gagal, pikiran kita juga gagal menyelesaikan persoalan kita. Lalu kita berusaha dengan doa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ternyata ya Allah memberikan apa yang kita inginkan atau memberikan jalan keluar yang Allah kehendaki. Jadi keliru kalau kita mengatakan doa itu tidak cukup. Memang kita tidak boleh hanya berdoa di situ, tetapi harus kita ketahui bahwa usaha manusia itu puncaknya, usaha manusia itu adalah doa. Dan itu sudah terbukti. Lihat aja Nabi Musa, lihat saja Nabi Ibrahim, lihat saja Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu dibuang ke laut,
nggak ada penyelam yang ikut menyelamatkan Nabi Yunus. Dan semua orang beranggapan Yunus itu sudah mati karena dia ditelan ikan. Tetapi karena doanya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang diulang-ulang, walaupun Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, kesadarannya nggak hilang. Akhirnya apa? Diselamatkan oleh Allah dengan doanya. Itu kan irasional, nggak sesuai dengan teori manusia. Seperti juga Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang bapak, ibu seperti kondisinya Nabi siapa? Seperti kondisi Nabi Zakaria atau Maria atau Imron, tidak punya anak. Lalu orang Bani Israel ini yang hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, mendatangi Nabi Musa. Lalu dia minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Musa, kamu kan utusan Allah, pasti doamu itu mustajab. Tolong doakan kami, saya ingin sekali punya anak keturunan. Sudah lama saya berkeluarga, nikah dengan pasangan saya ini, dengan istri saya, dengan suami saya, tapi sampai detik ini Allah belum mengaruniakan kepadaku anak. Tolong doakan. Maka Nabi Musa mendoakannya. Lalu apa? Diberitahu oleh Allah, Musa, itu hambaku yang kamu mohonkan untuk diberi anak, itu sudah saya putuskan, sudah saya takdirkan, dia tidak akan punya anak. Dia tidak punya anak. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada orang itu, ini jawaban Tuhanku atas doaku untukmu. Apa? Kamu sudah ditakdirkan oleh Tuhanku tidak punya anak. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel ini yang minta doa kepada mohon didoakan sama Nabi Musa supaya punya keturunan, nggak pernah putus asa. Nggak pernah putus asa. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah tertanam, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah maha sumber pemancar kasih sayang dan maha pengasih. Apapun yang kamu kehendaki akan terjadi. Itulah yang diulang-ulang oleh bapak ini, oleh ibu ini. Dan pulanglah dia di kampungnya. Tidak lama, istrinya itu hamil. Istrinya hamil. Bukan hanya sekali, sampai 3 anaknya itu. Padahal sudah ditakdirkan atau sudah diputuskan oleh Allah melalui lisannya Musa bahwa itu mandul. Setelah anaknya sudah 3, ya antarlah anaknya itu menemui Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Nabi Musa kaget. Sampai Nabi Musa berdoa lagi kepada Tuhannya. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah engkau telah memberitahukan kepadaku bahwa hambamu ini, si fulan ini, engkau telah takdirkan untuk tidak punya anak. Tapi kenapa bisa punya anak? Maka kata Allah, kasih sayangku itu, rahmatku itu meliputi segalanya, lebih luas daripada yang lainnya. Itulah yang merubah takdir itu. Kenapa? Karena hambaku ini tidak pernah putus asa berdoa, meminta, walaupun saya sudah putuskan seperti itu. Nah, kalau Allah berkehendak, siapa yang melarang? Kalau Allah menginginkan hal itu, ada yang berani melarang? Nggak ada. Nah, disinilah tangan Tuhan itu kita butuhkan. Kita butuhkan. Nah, kalau tidak salah dulu ada ilmuwan di Indonesia,
diputuskan juga sama dokter. Saya tidak mau nyebut namanya karena sekarang musim politik, nah orang itu politik lah. Ya, dia diputuskan bahwa dia akan mandul, nggak mungkin punya anak. Lalu dia berangkat ke Mekah, sampai di Mekah dia tawaf berdua dengan istrinya. Kemudian dia datang ke Multazam, datang ke Rukun Yamani, masuk ke Hijr Ismail, berdoa memohon kepada Allah untuk diberi keturunan. Sampai pulang, nggak lama setelah umroh haji, hamil itu istrinya, dan anaknya 4 atau 5 sekarang ini, dan sukses. Setelah punya anak, dia bawa anaknya juga ketemu sama dokter itu, ahli kandungan. Kaget-kaget juga itu. Kenapa? Itu buktinya bahwa ada Tuhan di balik kehidupan manusia. Walaupun manusia itu sudah mengatakan, memvonis bahwa nggak akan mungkin punya anak, tetapi kalau orang itu tidak putus asa kepada rahmat rahimnya Allah, bisa saja itu berubah. Bisa saja berubah. Saya pernah ketemu ibu-ibu, udah divonis sama dokter juga, karena ibu ini punya penyakit. Kata dokter, ibu dengan penyakit ini paling lama usianya 3 bulan lah. 3 bulan. Tetapi ibu ini nggak pernah putus asa. Karena yang memperpendek juga umur kita itu kalau putus asa. Yang seharusnya masih sehat, tapi kalau putus asa menghadapi masalah, menghadapi musibah, menghadapi problem, itu hanya akan memperpendek umurnya. Tapi ibu ini optimis. Dia langsung cerita ke saya, Pak Ustadz, saya itu pernah divonis sama dokter. Gimana? Umur saya tinggal 3 bulan. Tapi alhamdulillah sejak saya divonis sampai sekarang sudah lebih 10 tahun. Sudah lebih 10 tahun. Allah masih memberikan umur kepadaku. Dan apa yang saya lakukan, kata ibu itu, 1, saya tidak pernah meminta kesembuhan sama Allah. Saya tidak pernah minta kesembuhan dari Allah dari penyakit yang menimpa saya. Kenapa? Karena saya dulu pernah menjadi pejabat, pernah bagian keuangan. Yang 5.000 bisa menjadi 50.000, yang 100 bisa menjadi 100 juta di kwitansi. Jadi saya hanya berdoa kepada Tuhanku, ya Allah, kalau ada makhluk yang paling jelek di bumi ini, maka akulah hambamu ini. Kalau ada makhlukmu yang terburuk, yang terjelek, yang paling jelek amalnya, maka makhlukmu itu hanya aku, ya Allah. Kenapa? Saya ingat semua itu kelakuan saya. Dan saya perbanyak istighfar, saya perbanyak la ilaha illallah, sambil menyesali dosa-dosa yang pernah saya lakukan itu. Alhamdulillah saya disehatkan tanpa meminta kesehatan. Ada orang minta kesehatan terus, ya Allah sehatkanlah aku, ya tahu-tahunya penyakitnya aja bertambah. Ya Allah yang Maha tahu. Jadi jangan putus asa. Nah, inilah yang dimiliki oleh Zakaria. Maka kalau kita baca surat Maryam itu, kenapa dia awali dengan kaf ha ya ain shad. Kaf ya ain shad ini kalau dibahas itu luar biasa. Kenapa? Ini membimbing kita untuk optimis terus kepada pencipta kita, dan supaya kita tidak pesimis dalam hidup ini. Dan Allah buktikan dengan kaf ha ya ain shad itu, Zakaria yang tadinya, istri Zakaria tadinya divonis mandul, tidak bisa punya anak, apalagi Zakaria juga udah tua, kemudian istrinya juga menopause. Ya kalau bapak-bapak kan kalau masih bisa angkat lutut masih bahaya lah, ya, tapi kalau ibu-ibu kan susah itu. Nah, tetapi atas kuasa Allah dan optimisnya Nabi Zakaria kepada Tuhannya, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah.
Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria dengan mengaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Dan Allah mengatakan nama Yahya itu belum ada sebelum itu, hanya anakmu itu yang disebut Yahya. Jadi Yahya. Nah, ini di dalam surat Maryam. Nah, kan tidak mungkin ayat itu, sejarah Zakaria itu diletakkan di surat Maryam kalau tidak ada hubungannya dengan Maryam. Nggak ada, pasti ada. Maka ahli tafsir itu mencoba mengkaji, kenapa kok di awal surat Maryam ini kan Allah mau berbicara tentang Maryam, tapi kenapa diawali dengan kaf, ha, ya, ain, shad, kemudian bercerita dengan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Lalu tiba-tiba Zakaria di situ. Ternyata ketika dicari dan diteliti, oh, sejarah kehidupan rumah tangganya Nabi Zakaria itu persis sama dengan sejarah kehidupan rumah tangganya bapaknya Maryam, yaitu Imran dan Hannah, yang diurai oleh Allah, yang diungkap oleh Allah di dalam surat Imran, Ali Imran. Nah, kemudian setelah Allah berbicara tentang Zakaria, tentang kondisi istrinya dan kelahiran putranya Yahya, barulah Allah berkata, wadhkur fil kitabi Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Wadhkur. Apa artinya wadhkur? Ceritakan, ingatkan Muhammad. Apa yang harus diingatkan dan siapa yang harus diingatkan itu, disampaikan itu ya kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatkan, ceritakan, kisahkan, sampaikan, uraikan kepada mereka berdasarkan Al-Quran tentang Maryam itu, ya Muhammad. Jadi kita sekarang itu harus mengenal Maryam berdasarkan perspektif Al-Quran. Siapa sih itu Maryam? Kenapa? Karena yang mengungkap sejarah sebenarnya Maryam itu adalah Al-Quran, melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Apa? Ketika dia menjauh dari keluarganya. Intabazat itu pada mulanya melempar. Kalau melempar kan menjauh. Ketika Maryam itu menjauh dari min ahliha, dari keluarganya. Jadi ingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang Maryam itu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya. Kemana Maryam itu? Dia tinggalkan Masjid Aqsa dan menjauh dari keluarganya. Arah kemana dia? Makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah itu arah timur. Ada bapak-bapak yang pernah ke Masjid Aqsa. Kalau ini kan kalau Masjid Aqsa itu menghadap ke sana. Ini kan barat, di ke sana. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani itu kalau sholat kan menghadap ke timur. Seperti Koptik, Kristen Koptik itu di Mesir, kalau sholat masjidnya itu menghadap ke timur. Kalau kita menghadap ke barat karena kiblat kita di barat, kalau di Indonesia. Tetapi yang menarik kalau kita di Aqsa itu menghadap ke timur juga, karena kiblat kita itu di arah timur, gitu, di arah timur. Nah, ke sanalah siapa? Maryam. Maryam. Kemudian fattakhadat min dunihim hijaban.
Lalu ketika dia berada di sana, di tempat sebelah timur, maka ia mengadakan tabir dari mereka. Artinya dia buat tempat istirahat di situ. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan ruhana, malaikat, untuk menemui Maryam yang tinggal seorang diri di situ, dan dia sudah hijabin dirinya, dia tutup supaya tidak kelihatan apa yang ada di dalam diri Maryam itu. Nah, supaya orang nggak bebas melihat Maryam. Kemudian ketika malaikat ini datang ke Maryam, dia berbentuk basyara, fatamassala laha basyaran sawiyya, bentuknya menjadi manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis, ketika malaikat itu mendatangi manusia, selain bentuk aslinya, malaikat hanya berubah menjadi bentuk manusia. Bentuk manusia. Ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, Jibril itu datang ke Rasul dengan wajah bentuk aslinya Jibril. Bentuk aslinya Jibril. Dan Rasul itu melihat bentuk aslinya Jibril hanya 3 kali sepanjang usia beliau, umur beliau. Selain itu, ketika beliau Isra Miraj sampai ke Sidratul Muntaha, itu wajah aslinya Jibril. Tapi Jibril pernah mendatangi Rasul dengan wajah seorang laki-laki yang paling cakep. Dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin tahu, baca saja ya kitab hadis Arba'innya Imam Nawawi, hadis kedua dari Umar bin Khattab, bahwa ketika Rasulullah SAW duduk di masjid seperti ini, itu diungkapkan oleh Umar, falamma jalasna, tak kala kami duduk di masjid dan di situ ada Rasul, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Apa? Bajunya putih mengkilat dan rambutnya hitam pekat. Tapi tidak ada yang tahu laki-laki ini masuk dari arah mana. Jadi tiba-tiba aja ada duduk di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lututnya dengan lutut Rasul itu berdekatan. Nah, ternyata hadis ini itu sebenarnya hadis tentang adab thalabul ilmi. Adab belajar menuntut ilmu. Artinya apa? Pertama, kalau kita lihat hadis itu, kalau orang mau belajar itu harus waktu muda, masih hitam rambutnya, bukan waktu putih semua rambutnya. Ya, kalau kita kan sekarang ini banyak orang belajar agama setelah putih rambutnya, karena persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Tapi itu Jibril memperagakan itu. Dia datang dengan baju yang bersih, yang rapi, kemudian rambut disisir dan hitam pekat. Artinya apa? Kalau mau menuntut ilmu, tuntutlah ilmu ketika kondisi kita seperti itu. Dan apa? Harus merantau. Karena Jibril itu nggak ada yang kenal di tempat itu. Tiba-tiba dia datang menemui Rasul SAW. Nah, Rasul ini adalah guru yang paling tepat. Maka ketika kita mau belajar harus cari guru yang tepat dan benar. Tepat dan benar. Kenapa? Karena banyak guru sekarang ini juga menyesatkan kan. Banyak juga guru sekarang ini tidak membimbing. Nah, Jibril mencari guru, yang didatangi siapa? Ya Rasul. Lalu bagaimana adabnya Rasul, adabnya Jibril ketika duduk di depan Rasulullah SAW? Dia mendekat. Makanya kalau bapak-bapak di Masjidil Haram, gurunya itu kan biasanya duduk di kursi, maka jamaahnya itu mendekat semua, mendekat.
Kalau kita enggak, mendekatnya di tembok. Mendekatnya di tembok. Coba aja bapak-bapak perhatikan itu orang-orang yang belajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di tempat yang lain di Timur Tengah, mendekat mereka. Kenapa? Dia praktekkan itu apa yang pernah dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita datang ke tempat yang jauh, merantau, baru thalabul ilmi, biasanya kita kan serius. Daripada di kampung kita, di tempat kelahiran kita. Tapi kalau kita merantau, ada motivasi. Masa jauh-jauh belajar tapi nggak dapatkan apa-apa. Sama kata Rasul, ya kalau Anda sudah cari rizki di satu tempat tapi rizkimu itu belum terbuka di tempat itu, tinggalkan tempat itu, merantau saja di tempat yang lain. Kenapa? Mungkin rizkimu bukan di sini tapi di tempat lain. Nah itu yang menarik. Nah, apa? Fatamassalaha basyaran sawiyah. Dia menampakkan wajah aslinya. Berbeda kalau setan datang ke manusia. Kalau setan datang ke manusia, kadang-kadang dia menampakkan wajahnya berbentuk manusia, kadang-kadang juga bentuk binatang atau makhluk yang lain. Bisa berbentuk tuyul. Saya juga belum pernah lihat tuyul, hanya dengar ceritanya. Bisa juga bentuk binatang yang lain berkaki 4. Itu kalau setan. Bisa juga berbentuk ular. Karena Nabi juga mengatakan, ya kalau kamu sholat ada ular hitam pekat di situ lewat, maka bunuhlah ular itu walaupun kamu sedang sholat. Karena bisa saja itu iblis. Kalau kamu lewat, kemudian ular itu kelihatan dia mau mematok kita, udah diusir tapi dia tetap seperti itu, kata Nabi, bunuh itu ular itu. Tapi kalau dia hanya lewat dan dia tidak mengganggu kita, biarkan saja dia pergi. Itu kan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang penting ada ular mau mengganggu kita, mau ini, ya bunuh saja. Sama dengan lebah kan. Ternyata belakangan lebah itu adalah obat. Ya, jadi kalau itu bedanya iblis dengan malaikat kalau datang. Datang. Apa? Malaikat itu kalau tidak berbentuk wujud aslinya, dia akan seperti manusia. Kalau setan macam-macam. Setan bisa seperti suami, setan bisa berwujud seperti istri kita. Dianggapnya ini istri kita padahal setan. Coba. Ya. Makanya kan kata Rasul, kalau kamu dekat dengan istrinya, dengan suamimu, baca doa kan. Apakah bapak-bapak masih ingat doanya atau udah lupa karena udah lama? Allahumma jannibis syaitana wa jannibir apa? Allahumma jannibni. Ya. Jangan sampai yang kita dekatin itu bukan istri tapi setannya. Gimana? Istri juga harus tahu itu. Jangan sampai menganggap ini suami saya, tahu-taunya setan, iblis. Nah, ini watamassalaha basyaran sawiyah. Nah, sawiyah. Udah azan enggak ya? Mau azan dulu? Silakan.
Baiklah, kita lanjutkan lagi bahwa ketika Maryam itu meninggalkan Masjid Aqsa, pergi ke arah timur, lalu dia ketemu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Ada yang mengatakan Jibril, ada juga mengatakan itu malaikat ruh khusus. Ruh inilah yang akan nanti dititipkan di dalam rahimnya Maryam. Banyak penafsiran di sana. Kemudian di dalam ayat itu disebutkan bahwa ketika Maryam ketemu seorang laki-laki, dan laki itu memang cakep, disebutkan di dalam sejarah, di dalam hadis, gagah, kuat, dan memang tidak menakutkan. Kalau Maryam melihat wajah itu, dia tidak kaget, tapi dia akan mengenal bahwa laki-laki yang ada di depan saya ini bukanlah laki-laki jahat. Kenapa? Biasanya itu kan orang soleh itu tahu lah, dia punya firasat kan, bahwa orang yang bersih, bening hatinya seperti Maryam, dia tahu orang ini baik, orang ini tidak baik. Maka wali itu hanya bisa dikenal oleh wali juga. Kalau bukan wali mengenal wali, bisa saja kita anggap itu orang biasa, orang gila, orang miskin. Tapi kalau wali dengan wali ketemu, ya barulah nyambung omongannya. Nah, sama Maryam ini. Untuk itu, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Walaupun demikian, karena Maryam ini perempuan yang suci, maka dia berkata, aku berlindung kepada Ar-Rahman, minka, dari engkau, jika kamu adalah seorang laki-laki yang taqiyah. Artinya jangan kamu ganggu saya, jangan usik saya, jangan dekati saya. In kunta taqiyah,
Taqiyah ini kan dari kata takwa. Karena kalau orang baik-baik itu, orang yang bertakwa itu tidak akan mengganggu ya perempuan. Nah, kalau ada orang yang bertakwa lalu mengganggu perempuan, berarti takwanya itu pergi dulu. Nah, pergi, baru muncullah itu gangguannya. Selama dia bertakwa, dia tidak akan mengganggu perempuan itu. Nah, maka Maryam itu mengungkapkan istilah ini, Inni a'udzubirrahman. Jadi perlu membentengi diri kita isti'azah kepada Ar-Rahman dalam hal yang seperti ini. Apalagi kan di Indonesia sekarang ini juga parah kan itu, masalah pergaulan dan sebagainya. Maka apa yang telah dialami oleh Maryam ini perlu kita didikkan, sampaikan kepada anak kita atau kepada keluarga kita. Lalu qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Saya ini bukanlah, seolah dia mengatakan saya ini adalah utusan Allah, bukan laki-laki yang akan mengganggu engkau, tapi saya adalah utusan Allah. Atau kalau itu Jibril, saya ini adalah Jibril. Nah, bagaimana? Ya akan memberikan kepadamu li'ahaba laki gulaman zakiyah, untuk memberikan, mengaruniakan kepadamu seorang laki-laki yang zakiyah, yang bijak, ilmuwan, yang soleh, yang bersih. Nah, lalu Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basyarum wa lam akun bagiyah. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak, keturunan, padahal walam yamsasni basyarum, walam yamsasni, saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Meskipun di dalam sejarah sebelum Maryam ini meninggalkan Masjid Aqsa, dia sudah dipinang oleh Yusuf An-Najjar. Ada seorang nama Yusuf waktu itu. Nah, Yusuf. Dia dipinang, dia dilamar sama Yusuf. Tapi Yusuf di sini bukan Yusuf yang tinggal di Mesir. Ini Yusuf Aqsa. Yusuf yang lain lah. Tapi bukan juga Yusuf Dago. Nah, saya tidak pernah berhubungan dengan Yusuf yang melamar saya. Saya belum prawedding, gitulah. Nah, kalau sekarang ini kan orang sudah dilamar kayak orang seperti suami istri. Nah, dan padahal kan baru halal itu kalau sudah nikah. Terus praweddingnya halal nggak itu? Kan nggak halal prawedding itu. Kenapa? Karena laki-laki itu kan belum baru calonnya. Perempuan juga baru calon suami. Bisa saja nggak jadi. Bayangkan kalau sudah prawedding lalu nggak jadi. Kan memperbanyak dosa aja itu sebelum nikah kan. Dan ini mulai membudaya. Saya juga sering tegur itu santri saya yang prawedding itu. Ini kan budaya bukan Islam. Saya bilang. Kan kamu tahu sendiri bahwa kalau orang belum nikah, ya nggak bisa pegangan tangan seperti suami istri. Ya, kalau mau seperti itu praweddingnya ya nikah dulu lah, baru prawedding, baru buat syukuran. Ya. Maka kata Nabi, kenapa? Keluar juga nih, keluar. Ya.
Jadi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa siapa ini, salah masuk bahasa tadi. Iya. Maaf. Putus dari situ, Pak ya? Ya, naik aja terus. Iya. Ini pelakunya lagi di Kuala Lumpur. Biasa, Pak. Ya, jadi apa kata Maryam? Bagaimana mungkin aku bisa dapat anak seperti yang kau sampaikan kepadaku? Sementara kami ini lam yamsasni bashar. Saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki siapapun. Prawedding aja enggak. Nah, kemudian walam akun bagia. Saya juga bukan perempuan jahat, bukan WTS, bukan perempuan apa itu namanya, ya tinggal di pinggir jalan. Saya tinggal di masjid, di tempat yang terhormat. Nah, nggak mungkin itu. Nah, jadi tapi apa kata utusan itu? Qala kadzalik qal rabbuki huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Tuhan. Mudah. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini minta host Pak ya. Di sana salah. Mati dulu, mati. Oh, mati. Oh. Iya. Kalau tahu punya saya aja tadi ya. Ya, kita lanjutkan saja. Jadi qala anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basyarun wa lam akun baghiyah. Saya tidak pernah sentuh sama lawan jenis. Jabat tangan aja enggak. Apalagi lebih dari itu. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa yang membatalkan wudu itu ya bukanlah bersentuhan biasa, tapi bersentuhan seperti yang disampaikan oleh Maryam itu, bersentuhan yang bisa menghasilkan anak. Jadi kalau bersentuhan biasa itu ya akhirnya kata Imam Abu Hanifah itu tidak membatalkan wudu. Walaupun sebagian mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Jadi yang bermazhab Syafi'i itu disentuh saja sama pasangannya, kadang-kadang dia wudu lagi. Ada juga mazhab Syafi'iyah, itu bukan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i mazhabnya, pengikutnya. Kan beda Syafi'i dan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu pengikutnya, mazhab Syafi'iyah adalah pengikut paham Imam Syafi'i. Apakah sama? Bisa saja nggak sama. Nah, Imam Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, ada yang pengikut mazhab ini mengatakan batal wudu. Ada juga yang berkata ya walaupun bersentuhan tapi tidak merangsang maka itu tidak perlu wudu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ya nggak perlu wudu lagi walaupun bersentuhan dengan perempuan perempuan yang bukan muhrim, nggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena pahamnya memang bersentuhan dengan lawan jenis, mau muhrim mau bukan muhrim, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa Imam Abu Hanifah dan mazhab Abu Hanafiyah memahami bahwa aula mastumun nisa yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan seperti yang diungkapkan oleh Maryam di ayat ini. Bagaimana mungkin aku bisa hamil walam yamsasni atau dapat anak
walam yamsasni basyara walam aku baghiyah. Untuk itu kalau masalah wudu saya rujuk Imam Abu Hanifah. Kenapa? Agak praktis buat saya. Kalau bapak-bapak nggak ikut dengan itu ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau saya ke pasar kemana walaupun saya sudah wudu nanti azan langsung aja saya sholat. Nggak, kalau masih ada wudu. Wudu. Kenapa? Ya lebih aman buat saya. Buat lebih aman. Tapi saya tidak memaksakan yang lainnya. Kalau saya umroh, saya nggak perlu ganti mazhab. Kenapa? Karena memang saya sudah ikuti yang tidak batal. Kalau yang batal kan harus ganti mazhab. Nah, dari mana ini pengakuan Maryam? Anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Lalu malaikat itu berkata, qala rabbuki huwa alayya hainun. Bagi Allah itu mudah wahai Maryam untuk membuat kamu hamil dan punya anak tanpa suami. Tanpa suami. Nah, itulah sebabnya sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyamakan Isa dengan Adam. Isa dan Adam. Kenapa? Karena proses kelahirannya itu hampir sama. Hampir sama. Jadi ketika kita membahas ayat gini memang harus kita pahami secara luas ayat itu supaya tidak terpotong-potong karena ayat itu saling kait mengait. Itulah pentingnya kita belajar namanya tafsir, bukan terjemah. Jadi qala anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah qala kadzalika qala rabbuka alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmah minna wa kana amran maqdiyah. Itu mudah bagi Allah. Apa sih yang susah bagi Allah? Kemudahan bagi Allah itu seperti kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun ini kan dipahami macam-macam lah. Kalau Allah mau tinggal kun fayakun, kun fayakun. Coba aja kalau Allah. Pertanyaannya kan berapa kali Allah mengatakan kun fayakun? Apakah setiap saat? Allah itu sibuk sekali. Penduduk di dunia ini 7M. Apakah Allah harus mengatakan kun terus? Jadi ayat itu mengatakan bagi Allah itu mudah seperti kun, tinggal mengatakan kun beres. Kun fayakun. Kemudian tujuannya linaja'alahu ayatan linnas, untuk jadi tanda bukti kekuasaan Allah kepada manusia. Jadi memang Allah ingin menguji manusia. Siapa yang percaya Tuhan dengan lahirnya Isa, dan siapa yang tidak percaya Tuhan dengan lahirnya Isa, dan siapa yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, dan siapa yang mengatakan Isa itu adalah anak Maryam. Di Indonesia sekarang ini kan kalau orang itu melahirkan lalu tidak tahu bapaknya, kan sudah bisa dikasih akte juga kan, bapaknya nggak disebut. Mungkin belajar dari Maryam itu. Undang-undang itu mungkin dibahas dari sini itu. Karena akhirnya kan Isa binti Maryam. Hanya kalau Maryam itu melahirkan anak karena kesucian. Kalau perempuan sekarang ini melahirkan anak tanpa suami bukan karena dekat ke masjid. Nggak tahu dekatnya kemana. Walinaja'alahu ayatan linnas wa rahmah. Kehadiran siapa? Isa itu adalah rahmat. Rahmat bagi kita, bukan rahmat ke orang Nasrani saja, rahmat kepada manusia. Wa kana amran maqdiyah, dan itu sudah diputuskan oleh Allah. Nggak ada yang susah bagi Allah kalau Allah yang sudah memutuskannya. Lalu fahamalatuhu fantabazatuhu bimihi makanan qasiyah. Setelah itu Maryam ini hamil. Hamilnya Maryam juga ada yang mengatakan hamilnya Maryam ya tetap seperti perempuan normal 9 bulan. Walaupun ada yang mengatakan agak lama.
Ada yang mengatakan hanya 3 bulan, ada yang mengatakan hanya berapa pekan. Tetapi sebagian ahli tafsir tetap berkata bahwa Maryam itu hamil seperti hamilnya kaum perempuan umumnya. Nah, kaum perempuan umumnya berapa? 9 bulan. Nah, maka disebutkan di sini proses kehamilan Maryam itu. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah. Nah, makanan qasiyah. Nah, lalu fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Nah, ketika sampai batas waktu tertentu atau batas datang waktu melahirkan Maryam ini, maka Maryam semakin menjauh dari kaumnya, dari keluarganya. Kenapa? Karena takut macam-macam, takut difitnah nanti, takut diomongin, maka dia menjauh, dia tinggalkan. Nah, ada kalau orang Nasrani mengatakan dia ke Bethlehem, ke Bethlehem. Nah, Bethlehem itu bagian Aqsa selatan. Kalau ini Masjid Aqsa, dia bagian selatan. Dia ke sana, lahir dari sana. Nah, nanti ada juga ulama tidak mau menerima itu bahwa Maryam lahir di Bethlehem. Kenapa? Bethlehem itu gunung. Gunung, kemudian tidak sesuai dengan yang diungkap nanti oleh Al-Quran. Maka di sini disebutkan fajahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka ketika masa persalinannya itu sudah dekat, maka dia cari pohon kurma. Pohon kurma. Lalu dia duduk di bawah pohon kurma itu dan bersandar di tiang pohon kurma. Nah, pohon kurma. Jadi kurma itu sebenarnya pohon bersama itu. Nah, kata Pak Haji kemarin itu kurma itu adalah pohon Natal. Nah, dan itu bisa diterima oleh semua agama. Nah, karena agama itu kan lahir semua di Timur Tengah, di Jazirah Arab. Nggak ada agama yang lahir, ya agama langit ya. Nggak ada agama langit itu lahir di luar Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab semua ada lahir di Jazirah Arab. Nah, lihat aja petanya Pak itu. Nah, maka dia bersandar di situ, kemudian qol ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Alangkah indahnya dan saya sangat bersyukur sebelum anak ini lahir saya mati duluan supaya saya dilupakan. Kenapa? Saya pasti nanti difitnah pernah berhubungan dengan Yusuf. Saya akan difitnah bahwa saya menjadi perempuan jahat. Pura-pura soleh tetapi hakikatnya jahat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Maryam. Tapi qalat fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nah, dan apa yang terjadi? Maka dari bawah itu, mungkin gak jauh dari Maryam terdengarlah suara siapa? Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Di sini yang menarik itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika Maryam itu bersandar di pohon kurma, lahirlah anaknya. Nah, ketika anaknya itu lahir, Maryam ini semakin takut. Nah, semakin takut. Maka dia mengatakan, alangkah indahnya setelah anak ini lahir, saya meninggal saja. Nah, ada yang mengatakan anak ini yang dilahirkan langsung berbicara. Isa lah yang berbicara, fanadaha yang berkata. Karena ini anaknya kan di bawah. Maryam bersandar. Nah, dia takut di situ, takut fitnahan. Berbicaralah anak yang dia lahirkan itu. Apa? Minta ya Allah tahzani. Ibuku, jangan duka cita, jangan sedih atas kelahiranku. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah akan memudahkan semua. Jadi meskipun sebagian ulama tafsir mengatakan di sini
yang berbicara ini adalah malaikat, tapi sebagian ahli tafsir juga mengatakan anak yang berbicara di sini bukanlah malaikat, tetapi anak yang dilahirkan Maryam, yaitu Isa, yang langsung berbicara. Isa lah yang menghibur ibunya. Mak, jangan khawatir, jangan sedih atas kelahiranku. Semua ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhli. Gerakan itu, anaknya lagi yang bilang, gerakan itu batang pohon kurma, daun kelapa kurma, supaya buahnya itu jatuh. Buahnya jatuh. Lalu apa? Makan dan minumlah, makan buah kurma itu. Menurut sebagian ahli tafsir, ini adalah bahasa anaknya. Ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa perempuan yang mau melahirkan atau yang setelah melahirkan itu bagus mengkonsumsi kurma. Apalagi kalau saya kan penjual kurma lah Pak ya, jadi promosi sekalian. Tetapi itu Quran yang memerintahkan, dan akhirnya banyak diteliti itu apa manfaatnya kurma bagi orang yang melahirkan. Ternyata memang sesuai kebutuhan mereka. Nah, siapa yang menyampaikan itu? Maryam, Isa kepada ibunya. Nah, ini juga jadi dalil oleh sebagian ulama mengatakan bahwa Isa itu lahir di musim panas. Musim panas, bukan di musim dingin. Kalau Desember itu musim dingin. Nggak mungkin kurma itu kuat buahnya, dia akan berjatuhan, berguguran kalau dingin. Nah, kurma itu baru bagus buahnya di musim panas. Tetapi bagi orang Nasrani, sebagian ulama yang mendukung pendapatnya kaum Nasrani, Isa itu lahir di bulan Desember, dia mengatakan ini di luar kebiasaan. Jadi kurma itu katanya tiba-tiba muncul kurma di situ. Nah, itulah. Nah, kemudian Maryam disuruh duduk di situ. Nah, ketika dia duduk keluar buahnya. Supaya itu jatuh, dia diminta untuk menggerak-gerakkan dahannya. Jadi itu tiba-tiba kurma berbuah di musim dingin. Nah, itu yang ingin mengakurkan pendapat bahwa Isa itu lahir di bulan Desember di musim dingin. Nah, di musim dingin. Jadi itu seperti halnya Maryam, karena Maryam ini kan udah biasa mendapatkan sesuatu yang aneh. Nah, yang aneh. Jadi itu luar biasa. Ini masih panjang Pak, berepisode kayaknya ini. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mungkin nggak ada pertanyaan lah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ya, apakah Siti Maryam itu termasuk nabi atau bukan? Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pribadi Maryam, bisa saja dia nabi perempuan. Kenapa? Dia ketemu Jibril, dia mendapat wahyu seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi itu tidak disepakati oleh ulama, karena ulama mengatakan nabi itu laki-laki semua. Tetapi kalau kita lihat indikator-indikator yang dialami oleh Maryam itu pantas disebut juga nabi. Nabi. Kenapa? Dia dapat wahyu. Dia bisa berkomunikasi dengan Jibril. Dan dia orangnya suci. Suci sejak kecil sampai belum meninggal. Terpelihara sejak dia lahir sampai melahirkan Isa dan meninggal, wafat. Jadi indikator-indikator kenabian itu ada di dalam diri Maryam. Maka sebagian ulama mengatakan dia bisa dikategorikan sebagai nabi perempuan. Seperti itu jawaban saya.
Ya, saya kira cukup Pak ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna alladziina amanu salihat. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujatis syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.